Menjelang pergantian tahun 2024 ke 2025, penolakan terhadap pemberlakuan kenaikan tarif PPN 12% semakin membesar. Penolakan ini semakin menjadi-jadi karena adanya vonis ringan terhadap pelaku korupsi timah di Bangka Belitung, yaitu Harvey Muiz dan Helena Lim, yang sangat mengagetkan kita dan sangat mencengangkan. Kok bisa hakim hanya dengan pertimbangan sopan dan tulang punggung punya keluarga menjadi alasan yang membuat hukuman itu menjadi sangat ringan. Dan ini sungguh sangat mencederai rasa keadilan kita. Dan paling konyol, vonis putusan terhadap Helena Lim, hakim memerintahkan supaya jaksa mengembalikan semua barang-barang yang disita oleh kejaksaan. Ini sungguh konyol, sangat melukai rasa keadilan masyarakat yang sekarang merasa sangat terbeban dengan banyaknya tambahan-tambahan pungutan yang dibebankan kepada masyarakat dan kenaikan PPN 12% ini. Selain itu, Harvey Muiz dan Sandra Dewi ternyata iuran BPJS-nya ditanggung oleh negara. Ini semakin membuat kemarahan publik bangkit, dan saya pikir bahwa Prabowo Subianto dan pemerintahannya menjadi pihak yang menelan pil pahit akibat dari kelakuan banyak pihak yang sungguh melukai perasaan rakyat. Dan konyolnya penegak hukum tidak mengantisipasi itu dengan memberikan rasa keadilan yang sesungguhnya kepada masyarakat. Yang terbaru, Pak Prabowo mengomentari tentang putusan tersebut yang dianggapnya terlalu ringan dan mengeluarkan statement kalau bisa koruptor itu dihukum 50 tahun penjara. Ini adalah sebuah pendapat yang saya pikir tidak boleh dianggap main-main oleh siapapun, terutama oleh penegak hukum, dan khususnya ini adalah pesan kepada Menteri Hukum dan sekaligus pesan kepada fraksi Gerindra harus merespon secara serius pernyataan Pak Prabowo tersebut. Kecuali pernyataan tersebut hanya sebuah omon-omon, maka didiamkan saja. Tetapi saya pikir bahwa Menteri Hukum harus merespon ini dengan baik, dan fraksi Partai Gerindra di DPR RI untuk segera mengajukan revisi Undang-Undang Tipikor dan mengubah ancaman hukuman di sana itu ancaman hukuman tunggal dengan menghilangkan frasa diancam maksimal. Karena bahasa ini diancam dengan hukuman maksimal inilah yang menjadi polemik, yang membuat ruang untuk tawar-menawar bagi jaksa dengan terdakwa itu. Tawar-menawar tuntutan pertama dari ancaman maksimal dituntut sekian tahun, dan kemudian tawar-menawar bagi hakim untuk jual beli vonis. Makanya kalau memang Pak Prabowo serius, saya berpikir bahwa ancaman hukuman tunggal itu harus ditetapkan dengan menghilangkan frasa diancam dengan pidana kurungan maksimal. Itu harus dihapuskan, tetapi diancam dengan hukuman 50 tahun penjara. Maka jaksa ketika menuntut tidak bisa punya alternatif lain, tuntutannya satu, yaitu 50 tahun penjara. Dan kedua, hakim juga tidak boleh memvonis sesuai seleranya, tetapi ketika memang terbukti secara sah dan meyakinkan, maka hukumannya hanya satu, 50 tahun penjara. Saya mengikuti keinginan Pak Prabowo dalam hal ini 50 tahun penjara. Tadinya saya berkali-kali mengusulkan ini, bahwa ancaman hukuman itu harus satu, yaitu seumur hidup. Tetapi Pak Prabowo melontarkan 50 tahun, oke, saya terima itu, saya ikut. Maka ini adalah tugas berat, PR berat kepada Menteri Hukum untuk segera mengajukan revisi Undang-Undang Tipikor, supaya pernyataan Presiden Prabowo ini tidak menjadi omong-omong belaka, tidak hanya menjadi omong kosong di tengah publik, tetapi Menteri Hukum harus menindaklanjutinya supaya publik melihat pemerintah ini benar-benar serius memberantas korupsi. Dan saya pikir itu akan menjadi sebuah pembuktian yang sangat bagus di tengah masyarakat bahwa negara ini punya harapan baik di bawah pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Dan apa yang disampaikan itu bukan omong kosong, tetapi adalah sebuah fakta-fakta yang akan dilakukan dan dilanjutkan. Jadi ini sekali lagi pesan kepada Menteri Hukum dan kepada fraksi Partai Gerindra, usulkanlah revisi Undang-Undang Tipikor dengan merubah ancaman hukuman kepada pelaku korupsi itu hanya satu, ancaman hukuman 50 tahun penjara tanpa narasi diancam hukuman maksimal. Karena maksimal 50 tahun bisa saja diancam 5 tahun. Tetapi ketika frasa itu dihilangkan, maka jaksa dan hakim tidak punya ruang untuk tawar-menawar soal tuntutan dan tawar-menawar soal vonis. Saya mendukung Pak Prabowo dalam hal ini, rakyat pasti akan mendukung supaya disegerakan pengajuan revisi undang-undang ini. Karena tanpa revisi undang-undang, hal itu tidak bisa terjadi. Jadi Pak Prabowo yang saya hormati, sebaiknya perintahkan Pak Menteri Hukum dan fraksi Gerindra untuk melakukan segera revisi Undang-Undang Tipikor tersebut. Salam dari saya, Ferdinand Hutahaya.